Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid As-Sabri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semua menghadiri masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang kemudian ad-darajatu wal kafarat. Ad-darajatu wal kafarat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang diangkat derajatnya dan ada orang-orang yang kemudian dihapus dosa-dosanya. Dari tiga amalan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang diangkat derajatnya kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Satu di antara yang tiga itu adalah masyal aqdam ilal jamaah, yaitu kaki yang senantiasa melangkah. Tentu kaki yang senantiasa melangkah ke masjid. Maka inilah amalan yang kemudian mampu kemudian memberikan orang itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap orang itu adalah kita semua. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ta'ahadul masjid fashhadu alaihi bil iman." Apabila kalian melihat orang mondar-mandir ke masjid, subuhnya di masjid, zuhurnya di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isyaknya di masjid, fashhadu alaihi bil iman, saksikan dia adalah orang beriman. Bapak Ibu, ya, dalam banyak keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kemudian memberikan motivasi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nanti ada orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? 7 kata Nabi. Satu di antara 7 itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dan kita berharap Bapak Ibu, kita semua yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah masuk dalam kategori tersebut. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kemudian kita duduk, kemudian sama-sama duduk bersila, sama-sama sambil berzikir sampai nanti hatta tatlu'u syams, sampai matahari terbit. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian kita sholat 2 rakaat untuk menyempurnakan. Kana lahu ajru mithlu umratan tamatan. Maka orang itu sama nilai pahalanya dan orang yang berangkat apa Bapak Ibu? Berangkat apa? Berangkat umroh. Nah, mudah-mudahan kita ini masuk kategori apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan membahas satu ayat dalam Al-Qur'an yang semoga ayat ini kemudian memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Dan ini adalah salah satu kekhawatiran Nabi terhadap umat ini Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan ayat ini kita bukan dari golongan itu. Apa yang disampaikan Nabi 15 abad tahun yang lalu dan kemudian direkam oleh Al-Quran Bapak Ibu, ya, dan digambarkan oleh Al-Quran langsung, kondisi umat akhir zaman seperti kita ini mungkin Bapak Ibu, karena kita ini jauh dari Nabi. Jauh dari siapa? Jauh dari Nabi Bapak Ibu.
Nah, nanti tolong dibuka ya, atau nanti kemudian apa? Bisa juga dibuka dalam Al-Qur'an ya. Tepatnya adalah Quran surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan Bapak Ibu. Ya. Nanti Bapak Ibu dicek ya. Ayatnya berbunyi, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan telah berkata Rasul. Rasul itu yang di sini yang dimaksud siapa? Bapak Ibu? Nabi. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata Allah. Kata siapa? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kata Nabi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya umatku, kata Nabi, sesungguhnya umatku ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jangan-jangan umatku itu nanti akan meninggalkan Al-Qur'an, akan jauh dari Al-Qur'an, akan lalai dari Al-Qur'an. Bapak Ibu, kekhawatiran Nabi ini itu nampaknya terjadi. Mari kita cek Bapak Ibu sebelum kemudian kita melihat apa sih makna dari mahjur itu Bapak Ibu. Dengan segala hormat Bapak Ibu, siapa di antara kita yang satu hari di luar puasa yang bisa menghatamkan satu juz? Coba angkat tangan. Ada? Di luar Ramadan, di luar puasa, ada nggak di antara kita ini Bapak Ibu yang bisa baca Quran dalam satu hari itu satu juz? Ada? Ada? Ada. Presentasinya sedikit sekali Bapak Ibu. Berbeda dengan Ramadan. Ramadan kemudian orang itu berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Berlomba-lomba kemudian untuk menghatamkan tilawah, menghatamkan tadabbur, mungkin menghatamkan terjemah Al-Quran. Tetapi pertanyaannya, kenapa kemudian di luar bulan puasa kemudian jarang di antara kita yang kemudian menghatamkan Quran satu juz satu hari? Pertanyaannya lagi-lagi adalah, apakah Quran itu hanya khusus dibaca di bulan Ramadan? Bapak Ibu, apakah khusus dibaca pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Ramadan dan di luar Ramadan. Bapak Ibu, ayat ini memberikan gambaran kepada kita. Inilah sesungguhnya gambaran umat hari ini. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka jauh dari Al-Qur'an. Nah, kata mahjura, Bapak Ibu, kata mahjur itu diberikan penafsiran oleh para ulama dengan beberapa penafsiran. Mahjur itu artinya lalai, jauh, meninggalkan dan sebagainya, berpaling dan sebagainya. Maka apa sesungguhnya yang dimaksud dengan mahjur? Poin pertama, ya, kata para ulama, yang dimaksud dengan mahjur di situ adalah mahjur anit tilawah. Pertama Bapak Ibu, ada orang-orang kemudian punya di Al-Quran di rumah, punya mushaf di rumah, berbagai macam cetakan Al-Quran versinya di rumah, tetapi mereka jarang sekali kemudian membaca. Bapak Ibu, saya kasih gambaran. Di zaman dahulu itu, sekelas sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sahabat ini masuk kategori dan masuk nominasi Al-Ashru Mubashirina fil Jannah,
ada orang-orang yang sudah terkategorikan masuk surga tanpa hisab. 10 orangnya. Satu di antara mereka ini namanya Utsman ibn Affan. Siapa namanya? Utsman ibn Affan. Sudah masuk nominasi masuk surga tanpa hisab. Utsman ibn Affan. Itu satu keunggulannya, Bapak. Keunggulan kedua, orang paling kaya raya. Orang paling kaya raya. Sahabat-sahabat kalian kemudian kalah kekayaannya, Pak. Yang ketiga, beliau adalah menantu Nabi. 2 putri Nabi dinikahi oleh siapa? Utsman ibn Affan. Kemudian yang keempat, selain menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah khalifah, pemimpin umat pada saat itu, Pak. Bayangkan, keutamaan begitu luar biasa. Pertanyaannya, sibuk nggak kira-kira jadi pemimpin, Pak? Sibuk nggak kira-kira? Sibuk. Sekelas RT saja sibuk, apalagi sekelas khalifah. Pertanyaannya, beliau interaksinya dengan Al-Quran berapa kali khatam, Bapak Ibu? Beliau khatam Quran 3 hari 1 kali. 3 hari 1 kali. Berarti sehari mampu mengkhatamkan berapa? 10 juz. Oke, mungkin kita kemudian bicaranya terlalu jauh. Sahabat, langsung di tempat Nabi. Oke, kita turunkan levelnya. Disebut dengan atba'ut tabi'in. Seperti Al-Imam Abu Hanifah. Dijelaskan yaqra'ul Qur'an bilailatin wahidah. Imam Abu Hanifah itu saking luar biasanya di waktu malam, Pak, mampu mengkhatamkan Quran itu 1 malam. Ini Imam Abu Hanifah. Yang nama aslinya adalah Nu'man ibn Thabit ibn Zuto al-Hanafi, yang wafat pada tahun 150 Hijriah, yang hari ini mazhabnya dipakai di Pakistan, Bangladesh, India, sampai wilayah seterusnya. Imam Abu Hanifah yaqra'ul Quran bilailatin wahid, mampu mengkhatamkan Quran 1 malam. Kehebatan Imam Abu Hanifah ini, Bapak Ibu, dia pedagang besar di Irak, ulama besar. Subhanallah, mampu mengkhatamkan Quran begitu luar biasa. Ada Imam Syafi'i, Bapak Ibu, yang kita kenal dan kita anut mazhabnya, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi, wafat pada tahun 204 Hijriah. Yang kita agung-agungkan mazhabnya, Bapak Ibu, yang kita klaim sebagai pengikut Syafi'i, yang kita ikuti dan kita kemudian bela-belain, Bapak Ibu, dalam keterangan, dalam keterangannya, beliau kemudian pernah mengkhatamkan Quran di dalam bulan puasa 60 kali, siti namarrah, 60 kali. Berarti kalau 60 kali, Bapak Ibu, 1 kali berapa? 1 hari berapa? 2 kali khatam. Nah, ini orang-orang yang kemudian orang-orang hebat pada zamannya, Pak. Nah, kita ini kemudian jauh dari Nabi, fitnah begitu luar biasa. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa jadi orang-orang seperti kita ini di pagi hari dia beriman, di sore hari bisa menjadi kemudian jadi kufur. Wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bisa jadi di sore hari juga dia beriman, di pagi hari bangun-bangun dia jadi kafir. Dan itu terjadi hari ini, Bapak Ibu. Nah, makna yang pertama kata mahjur itu adalah ada umat hari ini kemudian jauh dari Al-Quran, jauh dari membacanya. Mahjur anit tilawah, jauh dari membaca. Mari kita jujur pada diri kita, Bapak Ibu. Sehari itu berapa sih kita baca Quran? Atau jangan-jangan
Hari-hari kita itu lebih banyak membaca media sosial. Apalagi hari-hari ini, ya, seminggu belakangan ini lagi rame-ramenya itu, Pak. Berita tentang apa? Hah? Apa, Pak? Israel dan Iran. Sehingga berita-berita lain kemudian apa? Terlewatkan. Jangankan baca Quran, Bapak Ibu. Yang lain saja lewat. Gitu. Nah, ini makna pertama, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dari kelompok pertama. Jauh dari apa? Tilawah. Yang kedua, Bapak Ibu, mana mahjur, ya, adalah mahjur anit tadabbur. Makna yang kedua adalah jauh dari mentadabburi Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, Allah mengultimatum. Ini bahasa saya, mengultimatum, Bapak Ibu. Allah itu kemudian secara tegas, lugas mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Jangan-jangan di dalam hati-hati mereka itu ada noda-noda hitam. Semakin dia jauh dari Al-Quran, itu bertanda hatinya bercak-bercak hitam, Bapak Ibu. Sehingga kemudian apa? Susah kemudian untuk interaksi dia bersama Al-Quran. Makanya kata Quran, fi qulubihim marad. Jangan-jangan di dalam hati mereka ada penyakit, Bapak Ibu. Fazadahumullahu marada. Dan Allah tambah lagi penyakitnya ketika mereka jauh dari Al-Quran itu sendiri, Pak. Walaupun ayat ini kemudian bercerita tentang rentetan-rentetan, ya, orang-orang munafikin. Nah, jangan-jangan kita ini masuk kategori itu, Bapak Ibu. Mentadabburi Al-Quran. Jangan-jangan di dalam hatinya adalah ada penyakit-penyakit yang kemudian menghalangi orang ini kemudian untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Siapa di antara kita yang tidak punya Al-Quran di rumah, Bapak Ibu? Siapa di antara kita yang kemudian atau memiliki Al-Quran tapi nggak pernah dibaca, tidak pernah ditadabburi ayat-ayatnya? Adakah di antara kita yang kemudian pernah mengkhatamkan, Pak, Al-Quran dari versi terjemah dari Al-Fatihah sampai Anas? Ada nggak, Pak? Pernah nggak kita punya program kemudian dari Al-Fatihah kita baca terjemahnya sampai Anas? Ada, Bapak Ibu? Ada? Nah. Kalau tidak ada, bagaimana mungkin kemudian kita jadikan Quran ini sebagai minhajul haya, sebagai landasan hidup, Bapak Ibu? Kita selalu mengatakan hidup ini harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bagaimana kembali kepada Quran dan Sunnah? Kita sendiri nggak paham apa yang kita baca. Yahmilu asfara, kata Al-Quran, seperti keledai yang sedang membawa barang tapi nggak paham apa yang dia bawa. Ibaratnya ada Al-Quran di Bapak Ibu. Ini ada Quran. Ya, berbagai macam isi Al-Quran tetapi kita nggak paham itu, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita ada pada kategori yang kedua ini. Makna yang ketiga, Bapak Ibu, kata mahjur itu mahjur anit ta'allum, jauh dari belajar. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan begini, Bapak Ibu, orang terbaik dari umatku itu adalah orang yang kemudian mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Orang terbaik versi Nabi itu, Bapak Ibu. Dengan bahasa sederhana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khairukum
man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu versi Nabi itu Bapak Ibu, orang terbaik itu. Nabi tidak mengatakan orang terbaik itu adalah orang punya banyak uang, enggak. Nabi tidak mengatakan orang terbaik itu orang yang punya posisi dan jabatan yang paling tinggi di perusahaan, tidak. Nabi tidak mengatakan orang terbaik itu adalah orang yang kemudian punya posisi, punya kedudukan di antara manusia, tidak. Tapi orang terbaik versi Nabi itu adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Mereka belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Bapak Ibu, pernahkah kemudian kita detail belajar Quran ini? Khususnya belajar tilawah Bapak Ibu. Mohon maaf, dengan usia mungkin kita hari ini ada yang, mohon maaf, ada yang sudah 3:30, 4:30, 5:30, 6 dan sebagainya. Apakah bacaan Quran kita ini hari ini betul atau tidak? Halo Bapak Ibu? Halo? Masih ada ya? Masih ada. Alhamdulillah. Yang keempat Bapak Ibu, makna mahjur itu adalah mahjur anil amalis. Mereka jauh dari pengamalan Al-Quran. Padahal Quran ini bukan hanya saja sekedar untuk dipelajari, bukan hanya saja untuk ditadaburi, bukan hanya saja kemudian untuk dibaca, tetapi Quran ini jauh-jauh harus kemudian diamalkan. Ya, contoh sederhana Bapak Ibu. Dulu para sahabat ini Bapak Ibu ini, saking ittiba'nya kepada Al-Quran, ketika turun ayat tentang hijab Bapak Ibu bagi perempuan, maka pada saat yang bersama Nabi membacakan ayat tentang hijab, maka para sahabat-sahabat Nabi itu Bapak Ibu, yang perempuan-perempuan, ya, sahabiah di zaman Nabi itu langsung kemudian menutup kepala-kepala mereka dengan kain-kain dan termasuk gorden-gorden yang ada di rumah-rumah mereka. Saking sami'na wa ata'nya. Begitu juga dulu, ya. Ada kisah di kota Madinah ketika pengharaman khamar Bapak Ibu itu turun, maka jalan-jalan di sekeliling Madinah pada saat itu penuh dengan apa? Khamar, Pak. Ya, dipecah-pecahin khamar itu Bapak Ibu, dibuang di pinggir-pinggir jalan. Kenapa? Mereka dengar tentang ayat tentang pengharaman khamar. Makanya sahabat Nabi SAW itu digambarkan Al-Quran. Saking taatnya kepada Allah, saking taatnya kepada Nabi SAW, mereka digambarkan qalu sami'na wa ata'na. Dengar sekali langsung diamalin, Pak. Itu sahabat. Berbeda dengan orang-orang dulu, seperti bangsa Bani Israel. Silih berganti nabi-nabi mereka selalu mengatakan qalu sami'na wa asaina. Kami dengar perintah Allah tetapi kami tidak taati. Sebagaimana, ini contoh, sebagaimana orang-orang Bani Israel ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun, kemudian mereka diperintahkan untuk memasuki Baitul Maqdis Bapak Ibu. Setelah mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun di Laut Merah, kemudian mereka disuruh untuk kemudian apa? Memasuki Baitul Maqdis Palestina.
Ya. Maka orang-orang Bani Israel bersama Nabi Musa itu mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Wahai Musa, kamu saja pergi bersama Tuhanmu berperang. Nanti kami duduk di sini, kalau sudah menang baru kami akan ikutan. Tuh, sifat Banu Israel, Pak. Maka sifat Israel itu pengecut, Pak. Ya. Tidak senang dengan proses, tetapi hasil mereka mau, Pak Boy. Nah, kalau ada orang hari ini tidak mau berproses, tetapi mau langsung hasilnya, jangan-jangan ada titisan Bani Israelnya, Pak. Bapak Ibu, kita ini jangan-jangan sering kita mengatakan qalu sami'na wa fikirna. Kami dengar dan kami pikir-pikir dulu. Nah, Bapak Ibu, orang nomor 4 inilah orang yang kemudian orang yang paling rendah kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengamalan Al-Qur'an dalam keseharian. Padahal Quran itu apa? Padahal Quran itu adalah sering kita baca, hudal lil muttaqin. Kalau kemudian kita jauh dari Quran, dari tilawah, dari tadabbur, dari pembelajari, dari mengamalkan, jangan-jangan kita ini nanti di akhirat, Bapak Ibu, ya, di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ini ayat yang sering saya baca, Bapak Ibu. Quran surah ke-20. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang jauh dari ingatanku, kata Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kami kasih penghidupan yang sempit. Para ulama tafsir menyebutkan sempit di dunia bisa jadi hatinya sempit, tidak pernah lapang. Rumah tangganya tidak pernah sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya susah kemudian diatur, istrinya susah diatur, suaminya kasar kepada anak dan istrinya. Ekonominya seret, pekerjaan bertubi-tubi kemudian tidak pernah sukses dalam berbisnis dan sebagainya. Lingkungan-lingkungan yang kita inginkan ideal, tetapi lingkungan yang buruk. Jangan-jangan kita masuk kategori itu, Pak. Itu mana bangka? Itu baru di dunia. Nanti bagaimana di akhirat? Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta ini mengatakan, qala rabbi lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Dulu kami melihat. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Karena dulu kalian melupakan ayat-ayat kami. Tidak mau membaca, tidak mau tadabbur, tidak mau mempelajari, tidak mau mengamalkan. Padahal ketika orang itu berinteraksi dengan Quran, Bapak Ibu, pada level apa saja, maka pasti orang itu akan masuk kepada nominasi ayat yang sering kita baca. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Pada level mana saja orang itu, Bapak Ibu, mau dia membaca, mau dia mentadabburi, mau dia mempelajari, mau dia mengamalkan, zadatuhum imana, bertambah keyakinannya pada Allah Subhanahu wa taala.
Harusnya kita ini Bapak Ibu, harusnya seperti orang-orang yang disampaikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal yang sering kita baca ini Bapak Ibu. Kalau tidak Bapak Ibu, mohon maaf, jangan-jangan kita jauh dari itu. Baik, Bapak Ibu, nanti saya akan buka sesi diskusi. Saya akan hadirkan satu ucapan seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Abu Hurairah. Siapa namanya? Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, innal baita, ada rumah, la yattasi'u ila ahlihi, terasa luas bagi penghuninya. Bisa jadi rumah itu secara fisik Bapak Ibu tidak terlalu mewah, tidak terlalu besar, tetapi rumah itu kalau didatangi begitu sejuk Bapak Ibu. Enak kita datang ke rumah itu. Nggak pernah bosan-bosannya. Tenang. Kenapa? Ada sakinah di sana. Ada ketenangan. Ada rahmah, ada kasih sayang di situ. Ada mawaddah, ada cinta di situ, Pak. Di rumah tersebut. Wa tahdhuruhul malaikatu, dan rumah itu kata Abu Hurairah akan silih berganti malaikat turun, Pak. Ngapain malaikat itu? Menebarkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa tahjuru syayatin, dan setan itu tidak pernah akan hinggap pada rumah tersebut. Wa yukthiru khairu ahlihi, dan penghuninya Bapak Ibu, orang-orang yang senantiasa memproduksi kebaikan-kebaikan, mulai dari ayah, ibu, anak, cucu, menantu, dan seterusnya, semua adalah orang-orang baik. Hari-harinya nggak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Syaratnya apa? Ayyuqrahu fil Quran, selama rumah itu kemudian dibacakan Al-Quran Bapak Ibu. Ini kata Abu Hurairah. Sebaliknya kata Abu Hurairah, wa innal baita, sebaliknya ada rumah, la yabiqu ala ahli, bisa jadi kemudian rumah itu secara fisik besar betul Pak, luas betul, mewah betul Pak, mahal rumah itu, tetapi tidak ada sakinah, tidak ada mawaddah, tidak ada rahmah di situ. Kering rumah itu Pak, nggak ada ruhnya rasa-rasanya. Datang ke rumah itu, istri antara suami pagi-pagi sudah berantem. Anak teriak-teriak kepada orang tuanya. Menantu kemudian tidak akur dengan mertuanya. Suami KDRT kepada istrinya. Istri mencaci suaminya dan sebagainya, Pak. Nggak ada sakinahnya, Pak. Wa tahjurul malaikatu, justru malaikat yang harusnya kemudian menghinggapi rumah-rumah itu, menurunkan rahmat dan kasih sayang Allah, justru malaikat itu jauh dari rumah ini, Pak. Yang datang malah apa? Wa tahduru syayatin, yang datang silih berganti itu siapa? Setan. Wa yuqallilu khairu ahli, dan orang-orang yang di dalamnya itu jauh dari kata produktif dalam melakukan kebaikan. Kenapa Pak Ibu? Alla yuqra'u fil Quran. Bisa jadi rumah itu orang-orangnya jauh dari baca Quran, Pak. Ini kata Abu Hurairah. Ayo, siapa di antara kita yang merasa demikian, Bapak Ibu? Kalau merasa pada kategori yang kedua Bapak Ibu, yuk kembali. Gimana caranya kembali? Belajar. Kalau hari ini kita belum merasa kemudian bagus bacaannya, ikut tahsin, ikut belajar Quran. Kalau sudah merasa bagus bacaan Qurannya, mulai kemudian hafal ayat-ayat pendek, surat-surat pendek. Kalau sudah mulai merasa bisa ayat-ayat pendek, kemudian sambil kemudian mentadaburi Bapak Ibu. Kalau sudah kemudian pada level menerjemah Bapak Ibu,
Setelah itu kemudian pelan-pelan kemudian amalin satu ayat, satu ayat, satu ayat. Mudah-mudahan inilah yang disampaikan Nabi nanti di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi, orang-orang yang senantiasa gemar dia baca Quran, maka jangan-jangan dia nanti akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Untayan ayat-ayat yang kita baca di dunia ini Bapak Ibu nanti akan datang, ya, untuk membela orang ini di padang mahsyar. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Kata Quran, di mana pada saat yang bersama di padang mahsyar itu Bapak Ibu tidak akan mampu bermanfaat harta, kekayaan, termasuk anak-anak. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka-mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Bapak Ibu, kesempatan kemudian untuk kita belajar, mumpung masih ada usia, mumpung masih ada nafas di kandung di badan kita, mumpung masih ruh kita ini masih di dalam jasad kita ini Bapak Ibu, mumpung masih sehat pendengaran kita, mumpung masih sehat penglihatan kita, mumpung masih sehat akal kita, mumpung masih ada waktu. Yuk kita belajar Bapak Ibu, kita ngaji lagi, jangan pernah malu, karena orang terbaik versi Nabi sekali lagi orang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada yang perlu menambahkan atau perlu diskusikan atau mau ditanya, silahkan Bapak Ibu. Saya izin Bapak Ibu, saya tidak sampai jam 6, ya, tidak sampai syuruk, karena sedang ada persiapan khatmul Quran di sekolah gitu dari kemarin ini. Hari ini puncaknya, dan saya tadi malam nginep di luar, jadi enggak dari rumah ini. Jadi nanti harus balik lagi karena jam 7 sudah mulai sampai jam 12. Ya. Anak-anak usia-usia ya 12 sampai 10 tahun sudah hatam 15 juz Bapak Ibu. Ya, kelas 6 SD sudah hatam 15, 12, 10 juz. Paling rendah 10 juz. Ini yang usianya 12 tahun, Pak. Kalau boleh saya membahasakan, baru mau duha. Baru mau duha itu sekitar jam berapa, Pak? Jam 8, jam 9. Gitu ya. Sudah hatam berapa? Sudah hatam 10 sampai 15 juz. Alhamdulillah. Ada yang perlu diskusi? Nggih, Pak. Salam. Maaf, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, betul ya, apa yang kemudian kita alami di bulan puasa, begitu semangat kemudian untuk menghatamkan, bahkan mengejar ya beberapa kali khatam, tetapi kemudian ketika Ramadan itu sudah lalu, berlewat dan berlalu, tetapi kemudian semangat itu kok kemudian apa? Ya, kendor, kira-kira begitu ya. Nah, apakah kemudian kita masuk kategori lalai atau
di dalam hatinya ada bercak-bercak hitam, ya ini kemudian apa namanya, kita bisa jawab bahwa bisa jadi ya, karena kata para ulama, tidak ada orang yang beriman akan merasa puas membaca Al-Quran, dan ini adalah termasuk kaulnya Utsman ibn Affan. Orang yang beriman itu tidak pernah akan merasa puas dalam baca Al-Quran. Maka kalau orang yang merasa puas baca Quran itu Bapak Ibu, berarti jangan-jangan sebaliknya itu. Nah, maka dari itu, maka Bapak Ibu, yuk kita kembalikan semangat Ramadan itu ya di luar-luar Ramadan. Maka ada ungkapan orang bijak itu, janganlah menjadi abdan Ramadhanian. Jangan menjadi hamba hanya musiman Ramadan saja. Sehingga ya amalannya hanya di bulan Ramadan termasuk baca Quran. Tetapi marilah kita kemudian menjadi ya, abdan Rabbanian, menjadi hamba-hamba Rabbani. Mau dia di bulan puasa, mau di luar bulan puasa, tetap semangatnya baca Quran sama. Nah, ini yang kita inginkan dalam video kira-kira. Gimana caranya? Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum huwa sammakumul muslimin. Ternyata orang beriman itu cirinya Bapak Ibu, wajahidu, bersungguh-sungguh dia. Di bulan puasa kita bersungguh-sungguh ya. Masa di luar bulan puasa kita nggak bersungguh? Kenapa? Padahal kita di dalam puasa itu Bapak Ibu nggak makan dan minum. Kok bisa kita kemudian menghatamkan itu, Pak? Tetapi kenapa ketika di luar Ramadan, padahal kita makan dan minum, harusnya energinya jauh lebih kuat, Pak ya. Ternyata ada ruh yang berbeda. Nah, itu poinnya di situ. Ada ruh yang berbeda ternyata Ramadan itu. Nah, mari ruh yang Ramadan ini kita bawa di luar Ramadan. Bagaimana caranya? Wajahidu fillahi haqqa jihadi, bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Kalau tidak begitu, nggak akan bisa Bapak Ibu. Nggak akan bisa. Mau gimana pun teori nggak bisa. Kecuali akan bersungguh, dipaksakan. Ayo Bapak Ibu, kita buat program hari ini bagi diri kita masing-masing, keluarga kita. Ya, minimal Bapak Ibu, 1 hari 1 lembar. Itu udah minimal banget tuh. Kalau nggak baca Quran sehari, terus kita mau cas ruh kita ini pakai apa? Bapak Ibu, ini HP. Bapak Ibu, ini HP. Kalau tidak dicas, kira-kira ngapain dia? Lobet. Kalau sudah lobet, mati. Kalau sudah mati bisa nggak difungsikan? Nggak bisa. Makanya para ulama mengatakan jadidu imanakum. Terus berbaharui, terus cas itu iman dengan apa? Bitilawatil Quran, dengan bertilawatil Quran. Karena afdalu dzikri itu, Pak. Ya, afdalu dzikri itu apa terjemahannya? Sebaik-baik dzikir itu apa? Tilawatil Quran. Bertilawah tuh Bapak Ibu. Yuk, ya hari ini kita cas lagi semangat kita. Ramadan itu kita pindahkan hari ini. Ini sudah mulai mendekati Muharram ini. Ya kan? Kita sudah di ujung Dzulhijjah ya. Belum masuk Muharram ya. Kita sudah berada di ujung nih, Pak. Masa kemudian kita ya masuk ke Ramadan lagi nanti baru kemudian kita pegang mushaf. Ya kira-kira begitu ya, Pak ya. Mari kemudian kita kembali ya menyemangati diri kita dengan semangat Ramadan, bertilawah, dan tidak ada cara terbaik kecuali bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengembalikan semangat Ramadan dan bertilawah kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Adanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.